Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Sukma Wijaya Al-Hikmah di channel YouTube kami Sukma Wijaya Al-Hikmah. Ki, jadi Jumatan gak Ki? Ya, jadilah, ayolah. Ayo Ki. Ayo Ki. Ntar ya. Itu apaan Ki? Kok wanginya enak banget sih? Ini minyak kasturi. Oh. Ini minyak Arab ibadah. Nah, minyak kasturi ini minyak yang paling disukai Rasulullah dari hadis riwayat Muslim. Nah, ini minyak ini juga non alkohol dan insya Allah halal dan juga kualitasnya bagus nih. Nah, Saya minta dong Ki. beli dong, nih belinya di sini nih. Mana tuh, Ki? Nih ya. Nih ada di Bukalapak, di Shopee ya, di Tokopedia nih. Ketik aja minyak Arab ibadah nih, tuh banyak tuh Banyak pilihannya. juga ya Ki ya? Iya. Baik, pada video kali ini saya kembali akan membahas mengenai sebuah pemahaman tentang ilmu hikmah ya. Tapi lebih condong pada kali ini saya akan mengangkat tema yakni syarat-syarat untuk riadoh, agar riadoh kita itu cepat diterima atau keilmuan yang kita amalkan itu cepat manjingnya, cepat bisa aktif, bisa paten, cepat mujarab gitu ya. Cepat mujarab, cepat patennya gitu. Nah, sebenarnya ada beberapa syarat yang memang harus diperhatikan pada waktu kita riadoh atau tirakat sebuah keilmuan ya. Makanya mungkin banyak teman-teman di sana yang di luar sana karena tidak mujarab gitu amalannya gitu, baik dari guru yang manapun gitu ya, dari guru siapapun gitu kan, mungkin tidak mujarab karena tidak memperhatikan bab ini gitu ya. Jadi memang bab ini sebenarnya lebih ke arah adabnya gitu ya, untuk syarat-syarat secara batiniah maupun kita jasadiah gitu, maksudnya jasad kita dari jasmani maupun rohani kita harus dipersiapkan secara matang gitu sebelum memulai riadoh gitu. Nah, ada beberapa persyaratan yang memang harus kita penuhi sebelum kita riadoh sehingga agar riadoh kita itu berhasil, agar riadoh kita itu sempurna, agar ilmu yang kita amalkan cepat manjingnya, cepat tajribnya, cepat patennya, cepat mujarabnya gitu ya. Oke, langsung saya bahas, saya bacakan satu persatu. Mudah-mudahan teman-teman ini bisa membantu teman-teman semua yang hobi tirakat, hobi mengamalkan amalan-amalan, hobi zikir, hobi wirid ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman semua agar teman-teman semua punya amalan, punya keilmuan, cepat manjingnya, cepat mujarabnya. Jadi amalan nggak harus dari saya ya, mungkin dari teman-teman, dari guru-guru teman-teman semua, dari guru-guru teman yang lain semua. Insya Allah cepat manjingnya dengan syarat-syarat ini. Oke, yang pertama adalah pakaiannya harus halal. Nah, yang harus diperhatikan pada waktu kita mau mulai riadoh ya, kita harus memperhatikan adalah pakaian kita harus halal. Halal ini dalam arti tidak tersentuh najis, tidak kotor ya, dan kita mendapatkannya pun dengan cara yang halal gitu. Nah, kalau misalnya kita menggunakan pakaian nih, contoh pakaian yang tidak dianjurkan saat riadoh, contoh misalnya kita membeli pakaian tersebut atau sarung atau sajadah atau pakaian tersebut dari uang hasil riba, atau misalkan dari uang hasil curian, atau barang tersebut kita curi. Nah, ini akan membuat amalan kita, riadoh kita itu menjadi cacat gitu ya, sehingga amalan yang kita amalkan itu tidak cepat manjingnya, ibaratnya tidak paten lah gitu, akan berpengaruh besar gitu. Yang berikutnya, baju yang kita gunakan itu biasanya lebih condong harus warnanya polos, seperti saya gini, hitam semua gitu, atau mau putih semua gitu, atau coklat. Dan hindari warna merah ya, hindari warna merah karena di dalam ilmu hikmah kita meyakini bahwasanya warna merah itu adalah warnanya syaitan. Nah, berikutnya adalah kalau misalkan kita sudah suami istri, sudah menikah gitu ya, hindari pakaian atau sarung kita atau mungkin daleman kita gitu ya, atau mungkin celana kita itu masih ada air mani di situ, atau mungkin ada air kencing di situ. Nah, itu harus diganti atau harus dicuci terlebih dahulu dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam gitu ya. Nah, itu harus diperhatikan. Jadi baju itu benar-benar harus halal, benar-benar harus bersih dari najis maupun dari ya apapun lah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, makanannya harus halal. Makanan yang kita makan ya, saat kita riadoh, sebelum riadoh, sesudah riadoh, atau pada saat kita riadoh itu harus halal. Halal ini dalam berbagai aspek.
Bisa dengan kita mendapatkan dengan halal zat yang kita makan, makanan zatnya itu halal, seperti misalkan ayam yang kita potong dengan bismillah, atau misalkan tumbuh-tumbuhan herbal gitu ya, yang memang sesuai dengan syariat Islam gitu ya. Makanannya harus halal. Jadi kalau misalkan teman-teman tiba-tiba termakan B2 atau minyak B2 atau minum alkohol yang memabukkan, tentu amalannya atau riadohnya akan sangat cacat dan akan sangat tidak akan manjing, nggak akan ada hasilnya. Karena ini adalah salah satu syarat agar ilmu yang kita amalkan cepat manjing. Jadi makanan yang kita masuk ke dalam badan kita itu harus kondisi halal. Nah, halal ini bukan berarti misalkan teman-teman beli ayam atau beli sapi atau beli kambing di pasar. Tapi perhatikan dulu mereka memotongnya dengan bismillah atau tidak gitu, dengan syariah atau tidak gitu. Jadi benar-benar diperhatikan sampai ke tahap itu gitu loh. Kalau misalkan kita tidak tahu, maka beberapa ulama mengatakan bahwasanya untuk meminimalisir atau menjadikan makanan tersebut halal, ya, kita memulainya dengan bismillah atau berdoa kepada Allah dulu sebelum kita mulai makan. Itu bisa buat makanan kita itu menjadi halal. Gitu. Yang penting zatnya halal. Zatnya halal itu dalam arti yang diperbolehkan dalam Islam, seperti misalkan hanya ayam atau hanya kambing ya, terus sapi gitu ya. Nah, kalau daging-daging ikan seperti itu, atau misalkan sayur-sayuran gitu. Tapi kalau misalnya B2 atau misalnya teman-teman makan katak gitu atau makan ular dan sebagainya, itu tidak diperbolehkan, apalagi masa riadoh gitu ya. Oke, lanjut berikutnya adalah nomor 3, tempatnya harus sepi. Nah, mungkin teman-teman banyak bertanya, kenapa sih kok harus tempat sepi gitu? Kenapa kok nggak boleh tempatnya rame atau misalkan ada orangnya gitu? Karena ini ada pengaruhnya di bagian energi dan kekhusyukan kita beribadah dan berzikir gitu ya. Pada waktu kita misalkan berada di tempat yang ramai, maka biasanya cenderung kita tidak akan khusyuk. Kita akan terpengaruh dengan keributan-keributan di luar, bising-bisingnya di luar gitu ya, dan kita tidak akan fokus. Itu yang pertama. Yang kedua, bangsa ruhaniyah itu tidak terlalu menyukai tempat ramai. Sehingga pada waktu kita tidak terfokus pada amalan kita tidak khusyuk, maka kita tidak akan terkoneksi dengan mereka. Pada waktu kita tidak terkoneksi dengan mereka, amalan yang kita baca itu tidak akan sampai ke mereka. Mereka tidak akan mendengar panggilan kita. Begitu. Makanya tempatnya harus sepi. Jadi tidak harus malam, tengah malam. Kalau misalkan teman-teman, yang penting sudah lewat isya ya. Kalau misalkan teman-teman di tempat teman-teman jam 8 atau jam 9 malam rumah sudah sepi atau tempat teman-teman tinggal sudah sepi, itu udah boleh-boleh riado sebenarnya. Sampai biasanya sebelum azan subuh gitu. Tapi kalau misalkan masih ramai, lebih baik jangan dicari tempat yang sepi atau ditunda dulu gitu, karena akan berpengaruh sekali kepada wiridan kita gitu ya. Lalu berikutnya adalah harus membakar buhur atau wewangian. Nah, membakar buhur atau wewangian ini biasanya sebenarnya lebih mengarah pada sunnah Rasul. Jadi pada waktu kita berdoa membakar wewangian itu lebih cepat membuat amalan kita tuh lebih cepat sampainya kepada rohani-rohani yang kita panggil gitu ya. Nah, ini banyak buhur. Kalau misalkan di kita itu di ilmu hikmah itu biasanya pakai buhur. Itu bisa beli di tempat saya atau di Tokopedia, Lazada, Bukalapak gitu ya. Itu di minyak Arab ibadah bisa. Dan wewangian biasanya minyak wangi seperti ini. Minyak-minyak non alkohol ya. Seperti kasturi, jafaron, misik gitu ya, itu harus dipakai. Kenapa? Untuk membooster amalan kita, wiridan kita membooster supaya si rohani yang kita panggil itu mencium wangian itu sehingga mereka lebih cepat datang. Itu yang pertama. Yang kedua, wewangian ini membuat kita lebih khusyuk dalam beribadah, sehingga membuat kita khusyuk dalam beribadah, kita lebih khusyuk dalam mewirid. Lalu berikutnya adalah hitungan yang dibaca harus betul. Ya, jadi kalau misalkan tergantung gurunya misalkan mengijazahkan dengan wiridan 313 ya harus 313 gitu. Kalau misalkan gurunya mengatakan kepada si A kamu 100, terus ada yang mengatakan si B kamu misalnya 300, ya harus ikuti sesuai dengan arahan gurunya. Kenapa? Karena biasanya guru itu pada waktu dia mengijazahkan sebuah amalan, dia biasanya akan melihat si calon pengamal ini harus wirid berapa kali gitu. Dia biasanya sudah ada ikatan batin ya di situ, dan dia sudah berkomunikasi dengan bangsa ruhaniyahnya untuk mengijazahkan amalan tersebut. Nah gitu, biasanya ada pakemnya, memang ada pakemnya berapa gitu, tapi tidak semua orang itu pasti bisa dengan wiridan tersebut. Contoh misalkan, kayak misalkan saya pernah diijazahkan sama almarhum guru saya disuruh wirid waktu disuruh wirid itu Al-Fatihah itu 1000. Pernah pertama kali diijazahkan 1000. Tapi guru yang masih hidup, ada salah satu guru saya juga di Teluk
Teluk Betung Bandar Lampung, diijazahkan juga sama almarhum guru saya. Jadi saya punya almarhum itu gurunya guru saya gitu ya. Itu dia hanya diijazahkan 313. Nah, kenapa kok bisa seperti itu gitu? Karena pada waktu ini saya memiliki makom, saya memiliki tingkat kebatinan itu jauh di bawah guru saya. Makanya kalau guru saya mungkin 313 dia lebih cepat mancingnya cukup. Tapi kalau saya mungkin membutuhkan wiritan yang lebih gitu loh. Nah, jadi ikuti. Kalau misalnya guru mengatakan 1000, katakan wirid kan 1000, jangan lebih jangan kurang. Kalau misalkan guru mengatakan 100, lakukan 100, jangan lebih jangan kurang. Seperti itu. Jadi ikuti gurunya, dan kalau misalkan biarkan gurunya nanti yang bertanggung jawab kan. Kalau misalkan amalan itu diijazahkan sama gurunya 100, ya nanti kan gurunya yang akan mempertanggungjawabkan itu 100. Gitu, dan guru itu pasti ada alasan kenapa memberikan kita amalan itu harus wiridnya 100, dan itu jangan kita lebihkan, jangan kita kurangi, kita ikuti saja apa yang diijazahkan sama guru kita. Oke, berikutnya adalah tidak boleh berbicara dengan orang lain selama menjalankan riyadoh. Nah, banyak orang juga komplain kepada saya, maksudnya bertanya-tanya kepada saya, gimana Ki kalau misalkan kita lagi riyadoh gitu, tiba-tiba istri manggil atau misalnya anak tiba-tiba nangis gitu ya kita bagaimana menanggapinya. Nah, untuk itulah makanya saya katakan di sini kembali lagi ke nomor 3 tadi adalah tempatnya harus sepi. Jadi supaya kita tidak terganggu. Jadi kalau misalkan kita lagi riyadoh tiba-tiba istri manggil atau anak nangis gitu, itu akan mengganggu konsentrasi dan khusyuk kita. Makanya disitulah amalan wiridan kita atau riyadoh kita akan cacat. Gitu, sehingga di situ banyak yang setelah riyadoh kok nggak tajrib, nggak ampuh, nggak paten, karena pada saat masa riyadohnya tidak memperhatikan ini gitu, sehingga riyadohnya akan cacat gitu loh. Makanya harus disempurnakan lagi dengan cara apa? Mengistiqomahkannya beberapa hari lagi gitu. Dan yang berikutnya juga mungkin bisa dibantu dengan puasa untuk menimpali lah, maksudnya menutupi kecacatan kita pada saat kita riyadoh gitu. Oke, lalu berikutnya tidak boleh berbicara dengan orang lain sama riyadoh. Dan berikutnya adalah tidak boleh tidur kecuali apabila terpaksa. Nah, maksudnya tidak boleh tidur kecuali apabila terpaksa ini bukan berarti kita pada waktu kita riyadoh kita nggak boleh tidur malam. Oh, bukan. Namun pada waktu kita wirid, sedang wirid menjalankan riyadoh tersebut, kita tidak boleh tertidur atau terlelap. Karena pada waktu kita tertidur atau terlelap, maka wudhu kita sudah batal gitu. Makanya kita harus wudhu ulang. Jadi kalau misalkan kita tiba-tiba tertidur, maka kita tuh wudhu kita sudah batal dan kita harus kembali wudhu ulang. Nah, makanya nanti wiridan kita terkoneksi kita dengan bahasa ruhani tersebut akan terputus. Makanya di sini katakan bahwasanya kita tidak boleh tertidur pada saat kita riyadoh gitu ya. Lalu berikutnya adalah harus selalu dalam keadaan suci atau berwudu. Apabila batal dari wudu harus berwudu lagi. Nah, makanya dalam keilmuan dari sanad Sukma Wija Al-Hikmah, kita selalu mengedepankan bahwasanya kalau misalnya kita lagi riyadoh, kita harus jaga wudu kita, jangan sampai kita terputus wudu. Gitu, karena ini salah satu syarat agar amalan kita cepat nyampainya ke bangsa rohani yang dimaksud dan nyampe ke Allah, gitu ya. Lalu berikutnya, ini mungkin lebih banyak ke ini ya, masih tahapnya masih jasmani ya, lebih ke jasmani, luar dulu. Nanti di bawahnya nanti kita akan bahas lebih dalam lagi seperti ruhaninya harus seperti apa gitu ya. Lalu berikutnya nih, harus mandi setiap hari, ini merupakan syarat yang harus dikerjakan. Kenapa sih harus mandi setiap hari gitu ya? Banyak orang ribet amat gitu. Terus kalau misalnya mau riyadoh, kita harus mandi gitu. Karena begini teman-teman, kesucian atau kebersihan badan kita itu akan berpengaruh kepada doa yang kita lanturkan atau doa yang kita wiridkan, kita amalkan. Makanya dalam setiap riyadoh itu biasanya saya selalu mengedepankan tahapan yang pertama, nomor 1 itu harus mandi. Setiap kita mau riyadoh harus mandi. Saya pun juga sampai sekarang juga seperti itu gitu. Saya riyadoh saya biasakan mandi sebelum riyadoh. Dan bahkan waktu malam pun saat saya mau tahajud pun, saya mau hanya mengistiqomahkan pun biasanya pun saya juga akan mandi gitu loh. Kecuali kalau misalkan kita lagi keadaan sakit gitu ya, sakit yang memang tidak bisa mandi, itu diperbolehkan, itu bisa kecualikan, bisa dimaafkan lah gitu. Tapi tidak bisa setiap kali. Kalau misalkan teman-teman sanggup untuk mandi, ya kita harus mandi. Karena itu adalah salah satu syarat agar amal-amal yang kita amalkan itu cepat manjingnya, cepat paten, cepat mujarabnya. Oke, berikutnya adalah
Kalau nomor 10, kalau membaca doa atau qasam atau azimah atau asma harus tartil atau jelas, tidak boleh cepat-cepat selesai sehingga membacanya kurang bagus. Nah, ini pada waktu kita wirid membaca itu kita harus jelas mana yang ha, mana yang ha, mana yang misalkan mana yang kho, mana yang kho, mana yang ko gitu ya. Itu harus jelas gitu loh. Mana yang ha kecil, mana yang ha besar gitu ya. Mana yang a, mana yang ain, itu harus jelas. Kalau misalkan teman-teman masih kurang paham amalannya, bisa ditanyakan ke gurunya. Misalkan tanya aja ustadz atau guru atau ki apa gimana gitu, ini bacaan yang benarnya seperti apa gitu, haknya ini hak kecil atau hak besar dan sebagainya, karena itu akan sangat berpengaruh. Karena dalam kalimat sebuah qasam atau asma, jika kita salah membaca salah satu huruf saja, maka artinya akan berbeda gitu. Makanya di sini dikatakan bahwa doanya atau asmanya atau qasam atau azimahnya atau hizib yang kita amalkan itu harus jelas kita lafadzkannya ya. Lalu berikutnya adalah selama menjalankan cara ini harus banyak-banyak membaca sholawat Nabi. Nah, kenapa harus banyak-banyak membaca sholawat Nabi gitu ya? Jadi ada beberapa amalan-amalan. Yang pertama amalan itu banyak yang keras, yang kedua yang panas. Nah, inilah untuk menetralisir amalan-amalan yang karakternya atau energinya panas atau keras itu dengan cara sholawat Nabi. Yang kedua, ada juga beberapa guru juga menyampaikan kepada kita bahwasanya tidak akan sampai ilmu kita, tidak akan sampai amalan kita kalau kita tidak bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya kita disuruh diwajibkan untuk berbanyak-banyak membaca shalawat Nabi agar amalan-amalan kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala dan cepat sampai ke bangsa ruhaniyah yang kita maksud. Ya. Lalu berikutnya adalah ketika kita membaca doa, kita tidak boleh menambahkan doa-doa yang lain. Nah, kalau misalnya kita lagi wirid ya, atau lagi zikir amal-amalan yang kita lagi riadohkan, itu jangan dicampur-campur dengan wiridan yang lain gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman nih, misalkan ada lagi meriadohkan punya 2 atau 3 amalan yang belum diriadohkan, saya tidak pernah menyarankan teman-teman untuk meriadohkan 2 atau 3 ilmu dalam satu malam. Walaupun mungkin misalkan amalan itu riadohnya enteng, misalnya hanya cuma baca 100 kali gitu. Tapi saya tidak menyarankan untuk dicampur, misalkan setelah riado yang A besok lanjut riado yang B, itu jangan. Tetapi saya selalu menyarankan bahwasanya kalau misalkan teman-teman lagi meriadohkan sebuah amalan, malam itu fokus di amalan itu saja, jangan amalkan yang lain dulu, kecuali sholawat ya, sholawat silakan, atau hanya doa kita munajat kepada Allah pada hajat kita menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Arab atau bahasa Jawa atau bahasa teman-teman, silahkan. Itu doa-doa yang sifatnya umum. Tetapi kalau wiridan, zikir gitu ya, Asmaul Husna atau asma seperti itu, jangan dibaca dulu selama kita riado. Nah, lalu dibacanya kapan? Kalau misalkan kita punya amal-amal yang lain, dibacanya setelah selesai sholat fardu. Dibaca di situ dulu. Jadi setelah sholat fardu kita baca amal-amalan kita yang sudah kita riadohkan. Nah, untuk malamnya kita fokus pada amalan yang sedang kita riadohkan. Jangan membaca amalan yang lain dulu. Oke? Berikutnya adalah yang ke-13 adalah harus menghadap kiblat duduknya. Duduknya harus menghadap kiblat. Nah, ini salah satu persyarat yang paling ketat juga ya, karena kita berdoa sebagai muslim, kita berdoa adalah arah kita tuh ke arah kiblat. Kita sudah sepakat semua bahwasanya kita arahnya ke kiblat. Jadi kalau misalkan kita riadoh atau wirid memang harus mengarah ke kiblat. Tapi ada juga beberapa amalan yang memang dia tidak harus menghadap kiblat, ada yang harus menghadap barat, harus menghadap timur, dan itu tetap tergantung lagi kepada gurunya mengijazahkan, dan yang kedua dari kitab yang dia taukil atau dia ambil gitu. Biasanya sudah diijazahkan sama penulis kitabnya, mu'alifnya gitu ya, atau dari gurunya mu'alimnya gitu ya. Misalkan ada beberapa amalan yang kamu harus wiridnya ke arah barat, tidak boleh ke arah kalau harus ke arah barat, bukan ke arah kiblat, ikuti gitu. Tetapi mayoritas namanya amalan itu biasanya kita mengarahnya ke kiblat pada waktu kita riadoh. Apalagi kalau kita riadoh itu harus mengarahnya ke kiblat. Oke. Lalu berikutnya adalah duduknya harus duduk seperti sholat atau bersila. Nah, duduk harus seperti duduk sholat itu maksudnya seperti kita tahiyat akhir. Itu boleh. Atau misalnya kita duduk lagi bersila seperti ini. Itu supaya apa? Supaya kita tegap, kita itu menghadap Allah itu sopan. Maksudnya seperti itu ya. Jadi lebih ke arah adab sebenarnya untuk duduk seperti itu. Namun kalau misalkan teman-teman lagi sakit gitu ya, dalam tengah-tengah itu lagi sakit, lagi istiqomah itu, maka diperbolehkan dalam keadaan menyelonjorkan kaki, itu diperbolehkan. Tapi itu dalam kondisi-kondisi terkecuali ya, maksudnya kondisi-kondisi yang memang mendesak begitu.
Tapi kalau dalam kondisi riyadhah harus kondisinya bersila atau kondisi seperti tahiyat akhir seperti kita sholat ya. Lalu berikutnya adalah harus niat sesuai dengan tujuan. Nah, harus niat sesuai dengan tujuan. Jadi niatnya harus dibenerin dulu nih sebelum kita riyadhah sebagai ilmuwan. Misalkan niat kita ini apa nih? Misalkan niat kita saya pengen untuk bisa membantu banyak orang misalkan. Saya pengen bermanfaat buat banyak orang gitu. Nah, insya Allah nanti kita fokus aja di situ, jangan kemana-mana dulu. Jadi selama riyadhah itu niatnya udah itu aja. Itu jadi misalkan ada teman-teman ada 7 hari riyadhah atau 14 hari atau 21 hari atau 17 hari gitu ya. Misalkan teman-teman riyadhahnya Allahumma ya Allah, niatnya ya Allahumma ya Allah wasi'a fi rizki, atau misalnya dalam bahasa Indonesia Allahumma ya Allah ya Tuhanku luaskanlah rezekiku. Nah, berarti ya sudah fokus itu aja, jangan ke arah yang lain-lain. Misalkan nanti di hari kedua, hari ketiga tiba-tiba nambah lagi niatnya. Misalnya Allahumma ya Allah curahkanlah kepadaku rumah yang besar, tiba-tiba yang berikutnya minta emas, minta ini. Jangan. Jadi fokus dengan satu tujuan dan satu niat sampai dengan riyadhahnya selesai. Pada waktu sudah selesai riyadhah baru kita mau menambahkan niat kita yang lain, itu silakan gitu ya. Lalu berikutnya adalah harus yakin, sebab kalau ragu-ragu tidak akan berhasil. Nah, yakin di sini maksudnya adalah bukan berarti yakin pada amalannya. Amalan itu hanya kalau kita mau hanya alatnya saja. Namun yakinnya di mana? Yakinnya adalah bahwasanya Allah melihat kita. Allah melihat kita, Allah mendengar. Nah, kalau misalkan kita dan kita tuh seperti lagi berbicara dengan Allah gitu ya. Yakinnya di situ. Yakinnya bahwasanya Allah melihat kita, Allah mendengar doa kita, Allah mendengar wiridan dan zikir-zikiran kita. Nah, kalau misalnya kita ragu-ragu dengan itu, ya maka dari itu amalan kita juga tidak akan sampai. Makanya ada beberapa ulama mengatakan bagaimana Allah memperlakukan kita itu dari bagaimana cara kita memperlakukan Allah. Jadi kalau misalnya kita banyak suzon kepada Allah, ya sudah, terjadilah seperti itu. Tapi kalau kita selalu husnuzon kepada Allah, insya Allah nanti Allah akan bukakan jalan-jalan untuk kita. Ya. Oke, berikutnya adalah yakin yang ke-17 harus menjalankan akhlakul karimah, budi pekerti yang mulia. Jadi selama kita riyadhah, sebelum riyadhah, sesudah riyadhah, bahkan pada waktu kita riyadhah, terutama pada waktu kita riyadhah, kita harus menjaga mulut kita, pikiran kita, tingkah laku kita itu harus dijaga semua. Karena kalau misalnya kita sudah berkata kotor, berkata kasar saat kita riyadhah, atau marah-marah gitu ya, atau misalkan melakukan kalimat-kalimat yang buruk, terus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang buruk gitu kan, dengan tingkah laku yang buruk, maka amalan-amalan kita itu akan sulit diterima. Jadi amalan-amalan kita tidak akan sampai ke Allah, dan amalan-amalan kita juga tidak sampai ke bangsa ruhaniyah yang bersangkutan dengan kita. Makanya itu perlu itu. Jadi sebenarnya bukan untuk wirid keilmuan aja ya. Jadi kalau misalnya kita zikir pun zikir hasbunallah, atau kita zikir zikir tasbih subhanallah atau la ilaha illallah seperti kalimatul thayyibah gitu ya. Kita juga tetap harus menjaga budi pekerti kita supaya sinkron gitu antara dengan hati, pikiran dan mulut kita, dengan jasad kita, dengan perbuatan kita tuh sinkron sehingga cepat nyampainya ke Allahnya gitu. Lalu berikutnya adalah 19, menjauhkan pikiran dari segala yang dilarang oleh agama seperti hasud, benci, iri, dengki, amarah, lalu benci kepada orang lain dan putus asa, serta yang lain-lain yang ada kaitannya dengan hati manusia. Nah, ini yang dikatakan bahwasanya kita harus membersihkan hati atau meluruskan niat sebelum kita riyadhah atau sebelum kita tirakat ya, sebuah amalan atau sebuah keilmuan gitu. Karena pada waktu hati kita kotor, hati kita hasud, ada emosi iri, dengki, kesel gitu ya, itu itulah yang menutup hati kita, amalan-amalan kita agar sampai ke Allahnya. Makanya sebenarnya saya sendiri pun kalau misalnya saya sedang mendoakan pemahar-pemahar keilmuan dari suku Wijaya Hikmah, saya harus menata hati. Jangan sampai pada waktu saya mendoakan itu saya lagi mumet, saya lagi kesel, saya lagi marah, saya lagi sedih, itu nggak boleh. Jadi saya benar-benar harus lagi tenang, lagi santai, tidak ada rasa kesel, tidak ada rasa, jadi tidak ada rasa apa-apa, maksudnya plong aja gitu, plong aja karena ikhlas karena Allah Ta'ala. Jadi harus menata hatinya seperti itu. Begitu juga pada waktu kita riyadhah juga seperti itu, kita harus menata hati supaya kita itu tidak ada rasa hasud, iri, dengki dan sebagainya. Jadi ikhlas kita riyadhah, kita niatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya. Yang terakhir adalah jangan berputus asa atas rahmat Allah dan sabar mengulangi sebelum berhasil. Nah, ini berarti maksudnya yang dimaksud adalah jangan suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala gitu, dan janganlah kita suudzon dulu kepada guru kita gitu ya. Jadi kalau waktu misalkan kita sudah mengamalkan keilmuan tersebut, tiba-tiba ada yang belum ampuh nih
tapi kok yang lain ampuh, kok saya belum gitu ya. Nah mungkin ada juga yang merasa seperti itu gitu. Itu boleh ditanyakan ke gurunya. Apakah nanti akan di cross check gitu ya. Kita coba-coba sama-sama melihat, mereview pada waktu itu riadoh itu ada yang salah nggak gitu. Dari segi menata hatinya, atau mungkin dari segi pakaiannya, atau mungkin dari segi makanannya, atau mungkin dari segi dia wiridnya seperti apa, atau dari tempatnya, atau dari minyaknya, atau buhurnya, itu akan berpengaruh besar teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman banyak, harus banget ya pakai minyak ini, harus banget pakai buhur ini. Saya katakan iya, harus. Kenapa? Karena kalau misalkan kita menggunakan minyak yang lain, misalnya contoh nih, misalkan malaikat Sofyail itu, asal malaikat Sofyail itu harus menggunakan minyak kasturi gitu. Tiba-tiba teman-teman menggunakan minyak apel jin, ya tentu saja akan bertabrakan, tidak akan sinkron, karena malaikat itu suka dengan minyak-minyak wangi-wangian kasturi, seperti minyak-minyak kasturi yang disukai Rasulullah. Makanya kalau misalnya teman-teman manggilnya malaikat pakainya jin, ya nggak nyambung, nggak nyambung karena wanginya tuh berbeda gitu loh. Jadi mereka nggak connect. Nah, pada waktu teman-teman menggunakan misalkan ilmunya berkhodamkan jin misalkan, khodamkan jin. Tiba-tiba teman-teman menggunakan minyak-minyak wangi yang disukai para malaikat dan tidak disukai jin. Ya tentu saja jinnya nggak akan datang gitu. Jadi misalnya yang suka jin itu bisa apel jin, asfatul jan, tufatul jan, atau misalkan jefaron gitu, itu disukai bangsa jin gitu. Nah, yang malaikat-malaikat ya bukannya tidak akan datang, cuman mereka kurang menyukai wangi-wangi seperti ini gitu loh. Gitu teman-teman ya. Jadi harus diperhatikan itu ya. Jadi misalkan pada waktu kita riadoh tadi dari ada 20 ya, sekitar 20 yang harus kita perhatikan. Saya ulangi lagi, yang pertama dari pakaian, makanan, lalu juga tempat, harus juga wewangian, harus juga hitungannya harus benar. Lalu juga berikutnya adalah tidak boleh berbicara dengan orang lain saat kita riadoh. Lalu juga tidak boleh tidur pada saat kita riadoh, tidak boleh ketiduran. Lalu berikutnya kita harus menjaga wudhu kita, ya, nomor 9 kita harus menjaga wudhu kita. Lalu kita harus mandi, menjaga kebersihan kita dari ujung kepala sampai ujung kaki, kebersihan kita, kesucian kita secara jasadi, ya. Lalu berikutnya adalah membaca doa-doanya itu tidak boleh dicampur-campur, ya. Berikutnya juga adalah harus membaca salawat Nabi sebanyak-banyaknya untuk menetralisir amalan-amalan kita kalau misalnya amalan itu adalah panas, keras seperti itu ya. Lalu berikutnya adalah tidak boleh membaca doa-doa, tidak boleh menambahkan doa-doa lain atau wiridan-wiridan lain saat kita riadoh. Lalu duduk harus menghadap kiblat, duduknya harus seperti sholat atau seperti tahiyat akhir atau kita bersila. Lalu berikutnya adalah niatnya harus satu, tujuannya tidak boleh berubah-ubah. Lalu harus yakin, jangan ragu-ragu dan jangan suuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu harus menjalankan akhlakul karimah, yaitu dengan perbuatan-perbuatan yang mulia, yang baik, yang budi pekerti yang mulia, jaga mulut, jaga pikiran, jaga omongan, jaga mata, jaga hati gitu ya. Jaga tangan ya. Nah, berikutnya adalah harus ikhlas juga karena Allah Ta'ala. Lalu menjauhkan pikiran dari segala yang dilarang seperti hasut, dengki, iri, marah, bahkan cinta gitu ya. Cinta yang berlebihan itu juga harus dihilangkan dulu, maksudnya diredam dulu gitu ya. Lalu berikutnya adalah tidak putus asa atau tidak suuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus selalu husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-teman semua, tadi itu serangkaian adab atau serangkaian syarat-syarat yang harus kita jalankan saat kita riadoh. Mudah-mudahan ini membantu teman-teman semua yang suka riadoh, yang suka tirakat, yang suka keilmuan, ilmu hikmah gitu. Semoga ini membantu teman-teman semua. Dan bagi teman-teman semua mungkin kok guru saya nggak ngajarin begitu. Oke, kalau begitu silakan ikuti gurunya gitu. Tapi kalau di sini saya hanya berbagi kepada teman-teman semua yang suka menjalankan ilmu hikmah, suka riadoh, suka tirakat. Mudah-mudahan cepat berhasil ilmuannya, cepat manjingnya, cepat tajribnya. Insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sombong karena kesombongan itu adalah sifat setan. Karena iblis juga sudah dibuang sama Allah, diusir dari surga karena kesombongannya. Nah, banyak tuh teman-teman, misalkan orang yang sudah mengamalkan keilmuan, sudah terbukti dia akan malah sombong, ujub, takabur, dan riya gitu. Nah, teman-teman Sukma Jaya jangan seperti itu ya. Jadi kalau misalkan sudah mengamalkan, tetap harus berprinsip bahwasanya ini semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Amalan itu hanya sebagai syariatnya saja. Kita mengamalkan itu, kita bertarekat, kita menjalankan. Amalan itu syariatnya, tetapi tetap hakikatnya Allah yang mengabulkan, bukan amalan itu yang mengabulkan. Ya, kalau misalnya teman-teman mengobati orang gitu ya sampai berhasil,
bisa mengusir jin dalam badan orang itu bukan teman-teman yang mengusir, tapi Allah yang mengusir melalui perantara pembantu-pembantunya, khodam-khodamnya, pasukan-pasukan Allah yang mengusir itu, tetapi melalui ente. Jadi jangan sesekali karena saya nih, karena ilmunya tajib, paten, bukan. Hati-hati pada waktu teman-teman mengatakan itu, menuhankan ilmu atau menuhankan amalan, maka sudah menyekutukan Allah lah teman-teman, sudah musyrik lah karena sudah menuhankan amalan. Hati-hati di sini banyak soalnya teman-teman yang mungkin dari tempat lain gitu ya, yang suka menuhankan amalan. Tapi insya Allah bagi teman-teman Sukma Wijaya Al-Hikmah yang selalu ikut bimbingan dengan saya akan selalu mengarahkan bahwasanya tajriban itu datangnya dari Allah ya. Kita bisa mengobati orang, orang itu bisa sembuh ya, atau orang itu kita bisa rumahnya kejual atau tanahnya kejual gitu ya, atau misalkan si suaminya yang sudah kabur bisa balik kembali, hajatnya goal gitu ya. Itu semua atas Allah yang meridhoi, Allah yang menyetujui. Teman-teman hanya syariatnya saja gitu, pelantarannya aja. Oke, teman-teman semua, sampai di sini dulu. Nanti kita akan bahas lagi tentang keilmuan Al-Hikmah, tentang apa. Mungkin teman-teman bisa komen, kita mau request bahas apa nih Ki gitu ya. Atau misalnya bisa DM saya juga. Atau misalnya teman-teman yang punya cerita seru, cerita menarik atau pengalaman hidup, atau misalkan teman-teman punya cerita horor, cerita asli ya, real, nyata, cerita horor atau cerita misteri, mistis gitu yang teman-teman pernah alami, bisa DM saya atau komentar di bawah. Nanti kita undang ke sini, kalau memang menarik kita bisa undang ke sini untuk podcast kita. Oke, thank you teman-teman semua. Jazakumullah khairan buat teman-teman semua yang sudah nonton channel YouTube kami Sukma Wijaya Al-Hikmah, dan jangan lupa subscribe, like, and share buat teman-teman semua, dan semoga ini bermanfaat, dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. See you, bye-bye. Ki, jadi Jumatan gak Ki? Ya, jadilah, ayolah. Ayo Ki. Ayo Ki. Ntar ya. Itu apaan Ki? Kok wanginya enak banget sih? Ini minyak kasturi. Ini minyak Arab ibadah. Nah, minyak kasturi ini minyak yang paling disukai Rasulullah dari hadis riwayat Muslim. Nah, ini minyak ini juga non alkohol dan insya Allah halal dan juga kualitasnya bagus nih. Nah, Saya minta dong Ki. beli dong nih, belinya di sini nih. Nih ya. Nih ada di Bukalapak, di Shopee ya, di Tokopedia nih. Ketik aja minyak Arab ibadah nih, tuh banyak tuh pilihannya. Banyak juga ya Ki. Iya.